Ada sebuah kenyataan tidak nyaman yang tidak diketahui kebanyakan wanita. Dan jika seseorang memberitahukannya kepadamu lebih awal, ceritamu dengan pria ini mungkin akan benar-benar berbeda hari ini. Mungkin kamu tidak akan bertanya-tanya, sekarang mengapa dia berhenti mencarimu? Mengapa pesan-pesannya menjadi lebih dingin? Atau mengapa tiba-tiba kamu bukan lagi prioritasnya? Dan tidak, itu bukan karena kamu melakukan kesalahan atau karena ada wanita lain dalam hidupnya. Alasan sebenarnya adalah dia berhenti merasakan sesuatu yang tanpanya tidak ada hubungan yang bisa bertahan. Percikan mental yang membuatnya memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak ada di sana. Berita baiknya adalah, percikan ini bisa dinyalakan kembali, bahkan jika itu tampak mustahil saat ini. Tidak peduli apakah dia keras kepala, tertutup, atau sombong, atau jika kamu percaya dia sudah menutup pintu selamanya. Ada formula tepat yang membuat pikirannya berputar di sekitarmu lagi. Sama seperti di awal, dan aku tidak melebih-lebihkan saat memberitahumu bahwa jika kamu menerapkan apa yang aku ungkapkan kepadamu di video ini, dia akan merasa tidak mampu melepaskanmu. Dia akan mencarimu, menulis pesan kepadamu, mencari-cari alasan untuk menemuimu, dan bahkan kesal pada dirinya sendiri karena dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dan semua itu tanpa kamu harus mempermalukan diri sendiri, memohon kepadanya, atau melakukan apapun yang bertentangan dengan martabatmu. Tapi aku ingin kamu memahami sesuatu dengan sangat jelas. Apa yang akan kamu pelajari di sini tidak ada hubungannya dengan manipulasi murahan atau permainan kekanak-kanakan. Ini bukan trik singkat, melainkan strategi berdasarkan psikologi hasrat dan memori emosional seorang pria. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh pria. Tidak peduli seberapa kuat perasaan mereka, mereka tidak bisa melawan cara otak mereka memproses emosi dan kenangan. Jika kamu belajar cara menggunakan proses ini untuk keuntunganmu, tidak ada jarak, tidak ada waktu, dan tidak ada alasan yang bisa bersaing denganmu. Dia bisa bertemu wanita lain, menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, mengisi jadwalnya dengan kegiatan, tetapi akan selalu ada momen, kata, atau gerakan kecil darimu yang secara mental menariknya kembali kepadamu, seolah-olah seluruh dunia menghilang. Itulah kekuatan dari apa yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan itulah sebabnya aku memperingatkanmu, jangan gunakan ini pada sembarang orang, karena begitu ini diaktifkan, tidak ada jalan untuk kembali. Bayangkan saja sejenak bahwa bukan kamu yang menunggu pesannya, tetapi dialah yang terus-menerus memeriksa teleponnya, melihat apakah kamu sudah membalas, bertanya-tanya mengapa dia tidak mendengar kabar darimu selama berjam-jam. Bayangkan, dia pergi tidur memikirkanmu dan bangun dengan dorongan untuk mencarimu karena dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya saat dia tidak mendapatkan perhatianmu. Ini bukan fantasi. Aku sudah melihatnya terjadi berulang kali pada wanita yang hampir menyerah dan yang dengan menerapkan metode ini mengubah ketidakpeduliannya menjadi hasrat hanya dalam beberapa hari. Bukan karena mereka berpura-pura atau memainkan peran, tetapi karena mereka memahami satu prinsip. Cinta dan ketertarikan tidak dipertahankan hanya dengan memberi, tetapi melalui kemampuan memberi dengan cara yang menyentuh orang lain di tingkat terdalam. Dan dalam kasus pria, apa yang paling mereka hargai bukanlah apa yang mereka dapatkan dengan mudah, tetapi apa yang membangkitkan dalam diri mereka perasaan bahwa mereka memiliki sesuatu yang unik untuk dilepaskan. Dan inilah bagian yang paling penting. Segala sesuatu yang aku katakan di video ini bisa diterapkan hari ini tanpa mengeluarkan uang, tanpa mengganti pakaianmu, tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Kamu tidak perlu tiba-tiba menjadi dingin, mengabaikannya untuk mendapatkan perhatiannya, atau memainkan permainan yang beracun. Apa yang akan kamu pelajari
adalah bagaimana mengaktifkan dalam dirinya benang tak terlihat yang mengikat pikirannya padamu dan tidak membiarkannya membebaskan diri, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sebuah benang yang membuatnya membayangkanmu, menginginkanmu, dan mencari cara untuk lebih dekat denganmu. Dan hal terbaiknya adalah tidak masalah di mana posisi kalian berdua saat ini. Entah kalian sudah bersama selama bertahun-tahun dan rutinitas telah menghapus keajaiban itu, entah kalian baru saja bertemu dan minatnya telah memudar, atau bahkan jika dia sudah menarik diri, strategi ini tetap berhasil karena mencapai tingkat pikirannya yang tidak membedakan apakah kalian bersama atau tidak. Itulah mengapa aku memintamu, jangan pergi. Jangan lewati sedetik pun. Jangan berpikir kamu sudah tahu secara kasar tentang apa ini. Karena begitu kamu mendengar kunci pertama, kamu akan mengerti bahwa ini bukan tentang menebak, tetapi tentang menerapkan dengan tepat apa yang berhasil. Dan jika saat mendengarkan kamu teringat seorang pria yang berkata kepadamu, "Aku tidak tahu ada apa denganmu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," maka tuliskan di komentar. Aku akan membaca setiap cerita, dan jika itu belum pernah terjadi padamu, tetapi kamu ingin itu terjadi, maka dengarkan baik-baik seolah-olah kehidupan cintamu bergantung padanya. Karena di satu sisi, memang begitu. Apa yang aku ungkapkan kepadamu hari ini bisa menjadi garis batas antara merasa dilupakan atau menjadi wanita yang mustahil untuk dilupakan. Dan tepat disinilah banyak wanita membuat kesalahan yang tidak disadari. Saat mereka menunggunya kembali dengan sendirinya, mereka tergelincir ke dalam spiral ke bawah yang diam-diam menguras mereka dari dalam. Kelelahan yang tidak segera terlihat, tetapi menunjukkan dirinya dalam setiap pandangan, setiap pikiran, dan setiap pemeriksaan telepon yang tidak terjawab. Dan itu bukan hanya kesedihan, itu adalah campuran dari rasa takut, ketidakamanan, dan kekosongan yang muncul ketika diamnya menjadi cermin yang memantulkan semua keraguanmu kembali padamu. Bagian terburuknya adalah terkadang kamu bahkan tidak membicarakannya dengan siapapun, karena kamu tahu kebanyakan orang hanya akan berkata, "Lupakan dia," atau "dia tidak layak." Namun jauh di lubuk hatimu, kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa kamu abaikan. Seolah-olah penarikannya membuka luka lama dalam dirimu yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Luka yang membuatmu mempertanyakan apakah kamu cukup, apakah ini akan selalu terjadi, apakah ada sesuatu tentang dirimu yang mendorong orang menjauh. Tepat pada saat ketika mereka menjadi penting bagimu. Ini adalah salah satu perasaan tersulit, karena ini bukan rasa sakit fisik yang bisa kamu redakan dengan pil. Ini adalah rasa sakit yang tinggal di pikiran dan hatimu, mengikutimu kemana-mana, dan tidak ada orang lain selain kamu yang bisa merasakannya. Itu adalah momen ketika kamu membaca percakapan lama berulang kali, mencari petunjuk, frasa, hari yang tepat, situasi di mana kamu percaya segalanya berubah. Dan saat mencari, kamu menyadari tidak ada alasan yang jelas, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada peristiwa yang jelas. Itulah tepatnya yang membuatnya begitu membingungkan dan begitu menyakitkan. Karena jika ada alasan, kamu bisa menutup bab itu. Tapi tanpa alasan, pikiran tetap terperangkap dalam lingkaran pertanyaan, skenario, dan cerita yang tak berujung. Dan kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya sama sekali. Saat itulah harga dirimu diam-diam mulai terkikis. Setiap hari dia tidak menghubungimu, terasa seperti konfirmasi diam-diam bahwa kamu bukan prioritasnya. Dan meskipun kamu mengalihkan perhatianmu, pergi keluar dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, sebagian dari dirimu masih menunggu di dalam. Rasa sakit yang tak terlihat ini tidak hanya memengaruhi perasaanmu terhadapnya. Itu menyusup ke cara kamu melihat diri sendiri, cara kamu berinteraksi dengan orang lain, cara kamu menerima atau menolak kemungkinan baru. Pada titik tertentu,
Kamu tidak lagi tahu apakah kamu menghindari pria lain karena kamu tidak menginginkan sesuatu yang serius atau karena kamu takut cerita yang sama akan terulang kembali. Begitulah dinding tak terlihat terbentuk. Dinding yang tidak hanya menjaganya tetap berjarak, tetapi juga mengisolasi kamu secara emosional. Tiba-tiba kamu hidup seolah-olah berada di balik kaca. Kamu melihat apa yang terjadi, tetapi kamu tidak bisa benar-benar berpartisipasi. Ini merusak karena dunia terus bergerak. Orang-orang melanjutkan hidup mereka, dan kamu tetap terjebak dalam jeda emosional yang membiarkanmu tidak bergerak maju maupun mundur. Hal yang paling kejam tentang rasa sakit ini adalah bahwa ia tidak selalu disertai dengan air mata atau adegan dramatis. Jauh lebih sering ia bersembunyi di balik ketenangan semu, di balik kalimat yang kamu katakan kepada semua orang, "Aku baik-baik saja." Namun sebenarnya, setiap malam sebelum kamu tertidur, kamu merasakan sengatan itu di dadamu. Dan kamu tidak tahu apakah itu kesedihan, kemarahan, kekecewaan, atau semuanya sekaligus. Bahkan ketika kamu mencoba menekannya, tubuh dan pikiranmu mengetahuinya dan mereka menunjukkannya dalam tanda-tanda kecil. Tidur yang buruk, kehilangan nafsu makan atau makan yang tidak terkendali, ketidakpedulian atau iritasi yang konstan. Karena ketika orang yang pernah membangkitkan kegembiraanmu menjadi seseorang yang tidak ada, kamu tidak hanya kehilangan dia, tetapi juga versi dirimu yang ada saat kamu bersamanya. Dan duka dalam diam ini adalah yang paling sulit untuk diatasi. Jika kamu pernah mengalami ini, kamu tahu betapa sulitnya untuk dijelaskan. Ini bukan sekadar kerinduan, ini adalah perasaan bahwa sebagian dari dirimu ditangguhkan. Bahwa sesuatu dalam dirimu masih menunggunya kembali hanya agar lingkaran itu bisa tertutup. Tapi selama itu tidak terjadi, rasa sakit menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu berbahaya karena membuatmu percaya bahwa hidup memang seperti itu. Meskipun tidak harus begitu, apa yang akan aku tunjukkan kepadamu tidak hanya dimaksudkan untuk membuatnya kembali, tetapi di atas segalanya untuk membantumu mendapatkan kembali bagian dari dirimu yang tertutup. Karena saat kamu membawa bagian itu kembali ke cahaya, dia akan merasakannya. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, karena perubahan energimu tidak bisa disembunyikan. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu yang menyakitkan sekarang mulai berubah menjadi kekuatan terbesarmu. Tepat pada saat ini, ketika rasa sakit yang tak terlihat telah lama berubah menjadi bayangan yang mengikutimu hari demi hari, kamu harus melihat dirimu di cermin dan mengatakan pada dirimu sendiri kebenaran tanpa alasan. Kebenaran yang mungkin tidak akan dikatakan orang lain kepadamu. Karena terus berharap bahwa segalanya akan berubah dengan sendirinya, seperti duduk di stasiun kereta, menunggu kereta yang tidak akan pernah berangkat. Sementara dunia terus berputar, kamu berpegang pada ilusi yang hanya ada di pikiranmu. Dan disinilah kamu harus mengakui pada dirimu sendiri, semenyakitkan apapun itu, bahwa dia tidak memikirkanmu dengan cara yang sama seperti kamu memikirkannya. Bahwa dia tidak menghitung hari sampai dia melihatmu lagi. Bahwa dia tidak memeriksa pesan-pesannya untuk melihat apakah kamu menulis kepadanya. Dan bahwa dia tidak gagal menghubungi bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau. Karena ketika seseorang benar-benar ingin, mereka menemukan jalan. Dan aku mengatakan ini bukan untuk menarikmu lebih dalam ke penderitaan, tetapi agar kamu berhenti memberi makan fantasi yang diam-diam mengurasmu dan akhirnya mulai merebut kembali kekuatanmu. Apa yang aku katakan kepadamu sekarang mungkin tidak nyaman, tetapi jika kamu tidak mendengarnya, kamu akan tetap terperangkap dalam dinamika yang sama selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Dan aku tahu kamu tidak ingin hidup seperti itu.
Kamu tidak ingin menjadi wanita yang kebahagiaannya hanya bergantung pada apakah orang lain menulis pesan atau tetap diam. Itu bukan kamu. Itu hanya versi yang melemah yang diciptakan oleh kebisuan dia dalam dirimu. Dan selama kamu tidak menatap wajahnya, kamu akan mengulangi pola yang membuatmu semakin kecil. Karena dalam permainan diam antara dua orang ini, satu orang selalu memegang kendali. Saat ini, itu bukan kamu, tapi kamu bisa mengambilnya kembali. Jika kamu mengenali apa yang sebenarnya terjadi di sini dan bertindak berbeda dari yang dia harapkan, karena selama kamu terus menunggu, bertanya melalui isyarat, menawarkan dirimu secara halus, dia tetap nyaman dengan pengetahuan bahwa kamu selalu ada di sana. Aku tidak akan mempermanisnya. Dia sudah tahu dia memilikimu. Dia tahu bahwa kamu akan merespons bahkan jika dia tidak menghubungimu hari ini, besok, atau minggu depan. Itulah tepatnya yang memberinya kepastian bahwa dia tidak perlu berusaha. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin dalam keyakinan ini menetap sampai suatu hari kamu bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menerima begitu sedikit. Di sini kamu harus berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan sebelumnya. Apakah aku benar-benar menginginkan seseorang yang memperlakukanku seperti pilihan? Apakah aku benar-benar menginginkan seseorang yang memikirkanku hanya ketika dia punya waktu luang atau ketika itu cocok untuknya? Jika jawabanmu tidak, maka hanya ada satu cara untuk memutus siklus ini. Membuat keputusan yang mengiriminya pesan terkuat yang mungkin bisa dia terima. Dan pesan ini tidak disampaikan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Tindakan yang memaksanya untuk memikirkan kembali seluruh gambaran dirinya tentangmu. Ini adalah momen ketika kamu mengerti bahwa dia bukan penyelamatmu. Dia bukan satu-satunya yang bisa memberimu apa yang kamu rindukan. Dan bahkan jika itu tampak mustahil sekarang, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah sepenuhnya dinamika di antara kalian. Tapi untuk melakukan itu, kamu harus keluar dari peran yang dia harapkan kamu mainkan. Selama kamu terus bereaksi dengan cara yang sama, tidak akan ada kejutan, tidak ada dorongan, tidak ada perubahan. Dan percayalah, transformasi dimulai saat kamu berhenti mencoba meyakinkannya bahwa kamu berharga dan mulai membuktikannya pada dirimu sendiri. Karena ketika dia merasa bahwa kamu tidak lagi berputar di sekitar semestanya, tetapi mulai berputar di sekitar semestamu sendiri, sesuatu di dalam dirinya akan beralih. Kemudian dia akan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang berubah? Kapan aku jatuh dari orbitnya? Ini tidak berarti kamu perlu menghilang selamanya atau tiba-tiba menjadi dingin. Ini berarti menggeser energi dan prioritasmu sehingga dia tidak lagi berada di pusat, tetapi kamu yang berada di sana. Karena hanya dengan begitu, dia bisa melihatmu lagi dengan minat dan hasrat yang sama seperti di awal. Dan disinilah banyak wanita membuat kesalahan terbesar. Mereka pikir mereka perlu meyakinkannya lebih banyak, mengejarnya lebih banyak, menyenangkannya lebih banyak. Tapi kenyataannya adalah, seorang pria tidak kembali dengan intensitas nyata karena dia merasa aman, tetapi karena dia merasa terancam. Selama dia tidak merasakan risiko kehilanganmu hari ini, dia tidak punya alasan untuk bergerak. Itulah mengapa konfrontasi ini bukan dengannya, tetapi dengan dirimu sendiri. Selama kamu memaafkannya dan membuat keputusan dari rasa takut alih-alih dari harga dirimu, semuanya tetap sama. Mungkin terdengar keras, tetapi justru kekerasan inilah yang membebaskanmu dari siklus tersebut. Kebenaran yang tidak nyaman adalah, satu-satunya alasan dia tidak mencarimu adalah karena dia percaya dia mampu untuk tidak melakukannya tanpa konsekuensi. Dan apa yang akan aku tunjukkan kepadamu sekarang adalah cara yang tepat untuk membalikan keyakinan itu. Sehingga untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan sesuatu dalam dirimu telah berubah.
Dan jika dia tidak segera bereaksi, dia akan kehilanganmu. Momen ini, tabrakan ini membuka pintu baginya untuk mencarimu lagi dengan intensitas yang mungkin hampir tidak bisa kamu bayangkan. Karena tepat pada saat kamu berhenti berjuang untuk mendapat tempat dalam hidup orang lain dan mulai berjuang untuk kedamaianmu sendiri, sesuatu di dalam dirimu mulai selaras. Tiba-tiba, potongan-potongan yang dulu tampak macet mulai bergeser dan kamu melihat gambaran yang telah tersembunyi darimu karena kamu terlalu sibuk membaca sinyal-sinyalnya alih-alih mendengarkan sinyalmu sendiri. Disinilah kebangkitan sejati dimulai. Momen ketika kamu tidak lagi puas dengan remah-remah emosional yang menyamar sebagai kasih sayang. Titik di mana kamu mengerti bahwa cinta tidak diminta dan tidak bisa dipaksakan keluar dari keheningan melalui pesan-pesan yang gigih. Karena apa yang diciptakan dengan paksa tidak memiliki akar dan apa yang dibawa hanya dari satu sisi akan patah. Dan bahkan jika pikiranmu mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak bisa melepaskan karena kamu akan kehilangan terlalu banyak, hatimu mulai mengerti. Apa yang sebenarnya akan hilang jika kamu terus seperti ini adalah dirimu sendiri, esensimu, energimu, cahayamu. Dan itulah tepatnya yang tak tergantikan, karena memenangkan kembali seseorang yang tidak tahu cara memegang dan menghargaimu. Bukanlah kemenangan melainkan kekalahan yang menyamar sebagai kemenangan. Kebangkitan ini tidak datang sebagai teriakan keras, tetapi sebagai cahaya tenang yang mendorong melalui kegelapan sepotong demi sepotong, seperti fajar sampai suatu hari kamu tidak bisa lagi memalingkan muka. Kamu mulai merasa bahwa prioritasmu berubah. Percakapan yang dulu memenuhimu dengan ketakutan dan kegelisahan tiba-tiba membuatmu tidak peduli. Gema ketidakhadirannya tidak lagi menderu sekeras sebelumnya. Dan di mana antisipasi tegang pernah hidup, kamu sekarang menemukan keheningan yang biasa kamu dengar sendiri. Dan kemudian, kamu bertanya pada dirimu sendiri, pertanyaan yang tidak pernah berani kamu tanyakan sebelumnya. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang pantas aku dapatkan? Versi diriku, yang mana yang ingin aku bangun mulai hari ini? Pertanyaan ini membuka pintu yang kamu pikir terkunci. Karena pada saat kamu melihat dirimu sendiri tanpa rasa takut, kamu merebut kembali kendali atas ceritamu sendiri. Dan begitu itu terjadi, tidak ada jalan kembali ke kebutaan sebelumnya. Kamu menyadari bukan dia yang berubah. Itu adalah kamu. Karena kamu berhenti membutuhkan konfirmasinya untuk merasa hidup. Tiba-tiba kamu melihat bahwa ada ruang lain, orang lain, jalan lain yang pernah kamu abaikan. Karena seluruh semestamu telah menyusut keperhatiannya. Dan semakin jauh kamu bergerak menjauh dari titik tetap itu, semakin jelas kamu melihat cakrawala luas di hadapanmu. Sebuah kebebasan yang bukan risiko, tetapi hadiah yang kamu biarkan belum dibuka begitu lama. Ya, pada awalnya itu menyakitkan, tetapi rasa sakit ini berubah menjadi dorongan. Ini menjadi energi yang mendorongmu untuk merawat dirimu sendiri, memelihara dirimu sendiri, dan mengelilingi dirimu dengan apa yang benar-benar baik untukmu. Dengan setiap langkah, bayangan yang pernah dia tempati menyusut sampai suatu hari, kamu menyadari dia tidak pernah menjadi matahari yang menerangi hidupmu, tetapi awan yang terkadang membiarkan cahaya masuk dan terkadang menggelapkan segalanya. Dan sekarang, kamulah yang memutuskan berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam hidupmu. Dalam keadaan baru ini, energimu berubah sedikit secara halus, namun tidak salah lagi. Bahkan dia merasakannya, bahkan jika kamu tidak mengucapkannya, bahkan jika kamu tidak memajangnya. Karena ketiadaan perhatian konstanmu meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi orang lain. Dan saat itulah sesuatu mulai bergerak dalam dirinya. Campuran keingintahuan, ketidakamanan, dan ketakutan yang tenang. Karena di mana dia dulu yakin akan kepastianmu, dia sekarang menemukan ketidakpastian.
Dan ketidakpastian adalah tanah yang paling subur untuk memicu ketertarikan. Pada titik ini, dinamika mungkin berbalik, bukan karena kamu ingin memanipulasinya, tetapi karena kamu berhenti menjadi bisa diprediksi. Dan ketika seseorang tidak bisa lagi meramalkan gerakanmu, mereka mulai melihatmu secara berbeda. Tapi bagian yang paling kuat bukanlah apa yang dia lihat, itu adalah apa yang kamu rasakan. Karena kebangkitan ini mengembalikan kekuatan yang kamu pikir telah hilang. Dengan setiap langkah di arah baru ini, kamu merasa kurang berhasrat untuk dia kembali dan lebih berhasrat untuk terus bergerak maju. Di sini transformasi terakhir terjadi. Momen ikatan melonggar, kendali kembali padamu. Dan ketika kendali berada di pihakmu, kamu tidak lagi puas untuk kembali ke tempatmu dulu berada. Kamu mulai membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bergantung pada orang lain untuk ada. Hal baru ini menjadi prioritasmu dan segala sesuatu yang lain selaras dengan sendirinya. Dari fondasi baru kekuatan batin ini, dari mana kamu tidak lagi bertindak karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan, kamu dapat mengambil langkah berikutnya. Sebuah langkah yang tidak hanya memantapkan transformasimu, tetapi juga menandai titik balik yang jelas dalam bagaimana dia memandangmu dan meresponsmu. Karena apa yang datang selanjutnya jauh lebih dari sekadar perubahan sikap. Ini adalah momen kamu bergerak dengan strategi, kejelasan, dan magnetisme yang tidak bisa dia hindari. Karena begitu kamu telah bangkit, dan energimu tidak lagi mengalir dari kebutuhan, tetapi dari pilihan sadar, inilah saatnya untuk memancarkan transformasi batin ini keluar. Tidak secara jelas, tidak dipaksakan, tetapi begitu alami sehingga dia tidak bisa menamainya atau mengkategorikannya. Dan disitulah kekuatan sejati terletak dalam perpaduan kehalusan dan ketegasan yang membingungkan sekaligus menarik. Tiba-tiba, kamu bukan lagi wanita yang membalas setiap pesan dengan segera, menyesuaikan rencananya dengan rencananya, dan memberikan penjelasan panjang untuk membenarkan kebisuannya. Sekarang, kamu adalah wanita yang merespons ketika dia mau, yang memiliki rencana yang tidak dia bagikan, yang lebih tertarik pada dunia dan pada dirinya sendiri daripada padanya. Dan perubahan ini begitu kuat sehingga dia mengalaminya sebagai kehilangan. Bahkan jika kamu masih dalam hidupnya. Karena apa yang benar-benar dia rindukan saat itu, bukanlah tubuhmu dan bukan suaramu, tetapi ketersediaan mutlak yang pernah dia anggap remeh. Strateginya bukan berpura-pura. Kamu tidak peduli padanya. Itu akan menjadi sandiwara dan apapun yang palsu akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Strateginya adalah belajar bergerak di jalan tengah yang seimbang, di mana perhatianmu menjadi sumber daya berharga yang kamu berikan secara sadar dan sengaja. Selalu karena pilihan, tidak pernah karena kewajiban. Ini berarti berhati-hati dengan apa yang kamu bagikan, bagaimana kamu membagikannya, dan kapan kamu membagikannya. Setiap interaksi dengannya harus meninggalkan ketidaklengkapan tertentu, sesuatu yang menggantung di udara. Percakapan yang bisa berlanjut, tetapi yang sengaja kamu jeda, bukan untuk memanipulasinya, tetapi untuk menunjukkan bahwa waktu dan energimu terbatas dan berharga, dan bahwa hanya orang yang benar-benar layak mendapatkannya yang boleh menikmatinya. Saat dia merasa bahwa satu-satunya jalan menuju dirimu adalah melalui usaha nyata, perilakunya mulai berubah. Karena beginilah cara sifat manusia bekerja. Semakin sulit sesuatu didapat, semakin berharga jadinya. Dinamika baru ini tidak muncul melalui postingan dramatis atau pesan tersembunyi di media sosial. Ini muncul dalam kehidupan sehari-harimu, dalam cara kamu berbicara, cara kamu berjalan, cara kamu masuk dan meninggalkan percakapan, cara kamu tertawa tanpa melihat ke atas untuk meminta konfirmasi. Karena ketika kepercayaan dirimu nyata, kamu tidak perlu membuktikannya. Itu hanya dirasakan. Dan kehadiran inilah yang membuatnya terus memikirkanmu saat kamu tidak ada di sana.
Hal ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dengan siapa kamu berada, bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Dan dari keingintahuan ini muncul kekuatan yang mendorongnya untuk mendekatimu lagi, untuk memberimu perhatian yang pernah dia tahan. Ini bukan tentang menghilang atau menciptakan jarak melalui kebisuan tanpa akhir. Ini tentang membangun kehadiran yang langka, tetapi bernilai tinggi. Sehingga setiap kali kamu muncul, kamu meninggalkan jejak, kesan, gema, perasaan yang bergema, seperti melodi yang tidak bisa kamu keluarkan dari kepalamu. Dan jejak ini tidak diciptakan dengan mengatakan, "Lihat aku." Tetapi dengan memandang dirimu sendiri dengan begitu banyak rasa hormat dan kekaguman, sehingga orang lain tidak bisa tidak menyadarinya. Pada titik ini, efeknya berhenti menjadi taktik dan menjadi keadaan keberadaan. Segala sesuatu yang kamu lakukan kemudian membawa bobot yang berbeda. Kata-katamu, diammu, isyaratmu, batasanmu. Dan ketika batasan-batasan itu jelas, dia mengerti bahwa dia tidak lagi mengatur kecepatan. Kamu yang mengaturnya. Bahwa jika dia ingin tetap dalam hidupmu, dia harus menyesuaikan diri dengan frekuensi barumu. Bagian yang menarik adalah, sementara dia mencoba beradaptasi, kamulah yang mengamati, mengevaluasi dan memutuskan apakah tindakannya cukup. Karena ini bukan lagi tentang memenangkannya kembali dengan cara apapun, tetapi tentang memastikan bahwa jika dia tetap tinggal, dia melakukannya dari tempat yang tepat dengan rasa hormat dan komitmen. Dan jika tidak, kamu tetap bergerak maju karena hidupmu tidak lagi dijeda, menunggu persetujuannya. Justru kepastian inilah yang memberikan strategimu kekuatannya. Karena tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang tidak lagi takut kehilangan. Dan ketika dia merasakannya, ketika dia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali ke wanita yang pernah dia kenal, minatnya tumbuh, bukan karena keinginan sesaat, tetapi karena dia tiba-tiba melihat sesuatu dalam dirimu yang dia pikir telah hilang. Sebuah tantangan, sebuah misteri, sebuah cerita yang dia ingin menjadi bagiannya lagi. Dari titik pandang yang baru diperoleh ini, dari sikap kekuatan dan kepercayaan diri ini, kamu dapat meningkatkan dinamika ke tingkat yang lebih dalam lagi. Tingkat di mana ini bukan hanya tentang bagaimana dia melihatmu, tetapi bagaimana dunia meresponsmu secara keseluruhan. Karena begitu kamu mulai bergerak dalam keadaan kesadaran baru dan kekuatan batinmu ini, transformasimu memancar keluar, seperti gelombang yang menyentuh segala sesuatu di sekitarmu, tanpa kamu harus memaksakan apapun. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu menganggapmu remeh, mulai melihatmu secara berbeda. Bukan karena kamu mengatakan sesuatu yang spesifik, tetapi karena energimu telah berubah begitu jelas, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Kamu bukan lagi seseorang yang menyesuaikan diri dengan harapan semua orang. Kamu sekarang adalah seseorang yang menjalani hidup dari pusatmu sendiri dengan kejelasan tenang yang tidak membutuhkan kata-kata keras untuk dirasakan. Dan transformasi batin ini menunjukkan dirinya dalam gerakan-gerakan kecil, dalam cara kamu memasuki ruangan, membalas tatapan, dalam cara postur dan suaramu memancarkan kepastian bahwa waktumu berharga. Dan magnetisme ini tidak diarahkan hanya padanya, tetapi mulai menarik orang-orang baru, peluang, dan pengalaman ke dalam hidupmu yang dulu tampak jauh atau mustahil. Karena ketika frekuensimu berubah, lingkunganmu pasti merespons getaran itu. Dan disinilah efek berantai menjadi terlihat. Setiap pertemuan menjadi mata rantai yang memperkuat identitas barumu. Ini bukan efek dangkal atau langsung, tetapi proses yang tertulis dalam keputusanmu, langkah demi langkah dalam cara kamu membangun hubungan, dalam kemampuanmu untuk dengan jelas mengatakan ya atau tidak, untuk menetapkan batasan tanpa penjelasan yang tidak perlu. Semakin konsisten dirimu, semakin stabil medan energi baru di sekitarmu ini. Bahkan orang-orang yang sudah lama memiliki dinamika stagnan denganmu, mulai memperlakukanmu secara berbeda karena mereka merasa bahwa kamu tidak lagi bermain dengan aturan lama.
Kebutuhan tidak sadar untuk beradaptasi dengan ritme barumu ini membangkitkan rasa hormat dan keingintahuan. Pertanyaan dari mana datangnya kepercayaan diri baru ini? Apa yang mereka tidak tahu? Ini bukan sesuatu yang bisa ditiru dalam semalam, tetapi hasil dari proses mendalam melepaskan harga diri dan kejelasan batin. Justru kontras antara apa kamu yang dulu dan apa yang kamu wujudkan sekarang yang membuat banyak orang tertarik padamu, tidak dapat mengerti bagaimana kamu bisa berubah begitu banyak tanpa kehilangan esensimu. Efek berantai ini tidak terbatas pada emosi atau hubunganmu. Itu juga membentuk proyek mana yang kamu terima, tempat mana yang kamu pilih, percakapan mana yang kamu ikuti, dan mana yang kamu tinggalkan tanpa rasa bersalah. Bersama, sama, semuanya menciptakan pola baru yang diperhatikan orang lain, tanpa kamu harus mengucapkan sepatah kata pun. Karena orang tidak hanya mendengar apa yang kamu katakan, mereka melihat bagaimana kamu bertindak. Dan ketika tindakan dan kehadiranmu selaras, koherensi ini menjadi filter alami. Itu menarik mereka yang beresonansi dengan energimu dan diam-diam menyingkirkan mereka yang tidak tanpa drama, tanpa konflik, hanya karena mereka tidak lagi termasuk dalam frekuensimu. Dan bahkan, jika itu berarti beberapa orang meninggalkan jalanmu, kamu akan menemukan bahwa ruang kosong terisi dengan cepat oleh orang-orang yang benar-benar berbuat baik untukmu dengan hubungan yang terasa lebih stabil dan saling menguntungkan. Hal yang menarik adalah kamu menjadi titik referensi bagi orang lain tanpa berusaha. Mereka mulai melihatmu sebagai seseorang yang telah mencapai apa yang diimpikan banyak orang, kehidupan tanpa ketergantungan konstan pada validasi eksternal. Hubungan yang muncul dari pilihan bebas, bukan dari kebutuhan. Jalan ke depan dengan kepastian bahwa apapun yang tidak dimaksudkan untukmu akan jatuh begitu saja. Persepsi ini membangkitkan campuran kekaguman dan keajaiban dan meningkatkan nilaimu di setiap lingkaran yang kamu masuki. Dan saat itulah kamu menyadari bahwa efek berantai ini tidak hanya mengubah cara dia melihatmu, tetapi telah mendefinisikan kembali peranmu di setiap area kehidupanmu. Karena ketika kamu mencapai titik di mana kamu tidak perlu lagi memaksa orang lain untuk mengakui nilaimu, kamu menemukan kekuatan sejatimu. Itu terletak bukan pada apa yang kamu katakan, dan bahkan bukan pada apa yang jelas kamu lakukan, tetapi pada lapisan halus yang mengelilingi kehadiranmu, yang bekerja bahkan sebelum kamu membuka mulut. Energi yang berbicara untukmu dan terukir dalam kesadaran orang lain, seperti bisikan pelan. Bisikan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Dan disitulah kemenangan sesungguhnya berada. Bukan pada dia yang mengetuk pintumu lagi, tetapi pada kenyataan bahwa kamu bukan lagi wanita yang pernah menunggu di ambang pintu. Hari ini kamu menempuh jalanmu sendiri dengan kekuatan yang tidak bergantung pada kehadirannya. Tatapanmu ke depan, hatimu lebih tenang, dan keputusanmu tidak lagi dibentuk oleh rasa takut kehilangan, tetapi oleh kegembiraan menemukan dirimu kembali. Dan ketika energi seseorang mencapai tingkat ini, tidak ada hal eksternal yang bisa memecahkannya. Karena kamu telah menyadari bahwa nilaimu tidak pernah terletak di tangannya, tetapi selalu di hatimu sendiri. Jadi jika ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua yang kamu dengar hari ini, biarkan itu menjadi ini. Cinta yang bertahan tidak muncul dari kebutuhan, tetapi dari kebebasan. Dia yang benar-benar melihatmu akan merasakan kekuatan dan cahayamu dan akan ingin menjadi bagian darinya, bukan karena dia harus tetapi karena esensimu menginspirasinya. Sampai saat itu, tugasmu bukan mengejar siapapun untuk membuktikan nilaimu, tetapi untuk hidup dari kepenuhan yang membuatmu tak terlupakan. Karena hanya dengan begitu, kamu akan menjadi apa yang selalu kamu miliki.